Bab 240. Rencana licik Sheila Xiao. Barulah ekspresi wajah Louis Su perlahan kembali datar. Dia duduk ke kursi, lanjut memakan steak sapi di dalam piringnya, sembari berkata, setengah tahun kemudian, suruh 8 orang pelindung ikut bersama, demi menghindari segala kejadian yang tidak diharapkan. Tuan, keluarga Su tidak perlu repot-repot seperti ini. Jika Jack memang tidak sengaja kalah, Asosiasi Budo Kota B pasti akan turun tangan dengan tepat waktu. Sheila kembali berdiri dan menambahkan. Louis Su melihatnya sekilas, mengangguk tanda setuju. Inilah kelebihan Sheila, dia bisa membantu mengurusi masalah besar hingga kecil dalam keluarga Su, bisa dikatakan sebagai tangan kanan sekaligus kiri Louis Su. Ada lagi, bagaimana keadaan di tempat Roger Su? Saat ini, Louis langsung mengubah topik pembicaraan. Roger Su adalah kakek Vinola Su, atau biasa dipanggil kakek Su. Sheila Xiao berkata sambil mengerutkan kening, mulut orang tua itu tertutup rapat. Kita sudah menggunakan banyak sekali cara, namun tetap tidak berhasil membuka mulutnya. Kalau begitu utus orang untuk mengambil langsung kerohaniannya, kata Louis dengan kening mengerut. Aku sudah mencobanya, jawab Sheila dengan kening mengerut, tetapi dalam kerohanian Roger sama sekali tidak tersimpan catatan tentang benda itu. Aku curiga telah disembunyikan oleh seseorang menggunakan cara yang rahasia. Kenyataannya tidak ada cara rahasia apapun, hanya saja kakek Su sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya diwariskan itu. Louis Su terdiam dalam keheningan. Beberapa saat kemudian, dia melihat Jack, berkata, kita adalah bagian yang paling tidak dianggap dalam keluarga Su, dan kini Roger Su adalah satu-satunya kesempatan yang kita miliki, mengerti? Yah, aku punya sebuah ide. Saat ini, Jack Su tiba-tiba berkata. Dia berdiri, lanjut berkata, saat bertarung dengan Eric Qin nanti, aku akan menjadikan ini sebagai barang taruhan, dan disaksikan langsung oleh Asosiasi Budo Kota B, bagaimana menurut Anda? Eric Qin juga tahu soal ini. Tanya Louis dengan alis mata terangkat. Benar sekali. Jack Su mengangguk, lanjut berkata, tetapi anak itu sangat licik, saat ini aku tidak leluasa melakukan sesuatu padanya. Louis mengangguk, berkata, boleh-boleh saja. Setelah itu, Louis Su mengelap bibir, berkata, jika tidak ada keperluan lain, aku pergi dulu, masih ada urusan di luar. Sheila Xiao berkata dengan sedikit tidak rela, Tuan, bagaimana jika malam ini tidur di sini saja? Louis Su melihatnya sekilas, berkata, sudah aku katakan, ada urusan lain, besok-besok saja. Setelah meninggalkan kalimat itu, Louis Su pun berbalik badan pergi. Di saat inilah, Sheila Xiao teringat sesuatu, segera mengejar dan berkata, Tuan, ada satu hal yang penting. Terlintas kekesalan dalam wajah Louis Su, apa? Sepertinya kediaman Dewa Pengobatan. Bermaksud melindungi Eric Qin. Beberapa waktu lalu dia mengundang Jamison Chu menghadiri pertemuan pembuatan obat. Mata Sheila sedikit terpejam, ini menunjukkan mereka ingin menentang keluarga Su. Kediaman Dewa Pengobatan. Alis mata Louis Su tidak tahan mengerut, kediaman Dewa Pengobatan tidak pernah bercekcok dengan masyarakat dunia, bagaimana mungkin bisa terlibat dalam masalah seperti itu? Aku juga tidak tahu jelas, jawab Sheila. Terlintas kebencian dalam kedua matanya, berkata, jika sungguh tidak bisa dibiarkan, kita hancurkan saja kediaman Dewa Pengobatan. Hancurkan kediaman Dewa Pengobatan. Louis Su tersenyum dingin, berkata, Sheila, apakah kamu mengira dunia ini berada dalam genggaman tanganmu? Sekalipun ingin main tangan pada kediaman Dewa Pengobatan, kamu juga harus bertanya dan meminta persetujuan dari orang-orang puncak piramida. Sungguh mengira keluarga Su tidak memiliki musuh. Raut wajah Sheila berubah, berkata dengan panik, maksud Anda? Kediaman Dewa Pengobatan dan beberapa orang dari puncak piramida memiliki hubungan. Menurutmu? Louis Su berkata dingin, tubuh beberapa orang itu telah menjadi tanggung jawab kediaman Dewa Pengobatan. Jika berani melakukan sesuatu pada kediaman Dewa Pengobatan, aku rasa kamu sungguh telah bosan hidup. Sheila Xiao berkata dengan gelisah, maafkan aku, Tuan, aku terlalu ceroboh. Cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kata Louis Su dengan nada datar, kediaman Dewa Pengobatan tidak boleh kita ganggu,
tetapi ketua dalam kediaman Dewa Pengobatan tidak mungkin tidak boleh berubah. Xia Xiao terdiam sesaat, segera mengangguk berkata, "Tuan, aku tahu apa yang harus dilakukan." Hari-hari dilalui Erik dengan melakukan meditasi tertutup. Selama proses itu, jumlah bahan obat yang dia miliki tidak berhenti bertambah, sama sekali tidak perlu mencemaskannya. Dan pada suatu hari setelah setengah bulan berlalu, seorang tamu tidak diundang tiba di kota Taoyuan. Sebuah Rolls-Royce warna hitam yang bergantung plat kota B berhenti di depan sebuah gedung pertemuan. Orang itu tak lain adalah Sheila Xiao dari keluarga Su. "Nyonya, Anda sudah tiba." Bos dalam gedung keluar menyambut dengan hormat. Sheila Xiao mengangguk berkata, "Sebentar lagi ada seorang yang bernama Harli Tang datang kemari, suruh dia temui aku di kamarku." "Baik, Nyonya," kata bos sambil terus menganggukkan kepala. Itu adalah sebuah gedung pertemuan yang berkelas. Baru masuk ke dalam kamar, beberapa laki-laki berbadan kekar dan tampan pun masuk ke dalam. "Kakak, kami datang untuk melayani Anda." Beberapa laki-laki itu berjalan ke hadapan Sheila, berkata dengan ekspresi yang sangat mempesona. Sheila Xiao menjulurkan tangan membelai wajah mereka, tersenyum berkata, "Wajah mulus dan bersih, bagus sekali, tunggu aku di atas ranjang." "Baiklah, kakak." Beberapa laki-laki pun menuruti permintaan Sheila, segera berlari ke atas ranjang. "Tunggu di luar," kata Sheila pada seorang pengurus. "Baiklah, Nyonya." Berhadapan dengan situasi seperti itu, pengurus sudah sangat berpengalaman, sama sekali tidak merasa heran. Jika Louis Su memang memelihara banyak kekasih gelap di luar, maka Sheila pasti tidak terkecuali. Dengan sangat cepat, Harli tiba di depan pintu kamar. "Jadi kamu yang bernama Harli Tang?" tanya pengurus pada Harli. Harli Tang segera mengangguk, berkata, "Benar, apakah Nyonya Sheila Xiao di dalam ruangan ini?" "Tunggu dulu di depan pintu," kata pengurus dengan ekspresi datar. Harli Tang pun berdiri ke samping sambil menggosokkan kedua tangan. Meski setiap ruangan di sana telah dibuat kedap suara, tetapi Harli yang beridentitas sebagai seorang pejuang tentu memiliki pendengaran yang lebih tajam dari manusia biasa. Dia bisa mendengar jelas suara tawa dan teriakan dari dalam kamar. Tidak lama kemudian, pintu terbuka, beberapa laki-laki kekar berjalan keluar. "Masuklah." Suara Sheila terdengar dari dalam kamar. Harli segera berjalan masuk. Saat melihat Sheila Xiao dengan penampilan yang begitu cantik, timbul nafsu di dalam hati, pandangan matanya mulai menari-nari di atas badan Sheila. "Matamu sudah tidak diinginkan lagi," kata Sheila dengan dinginnya. Harli Tang segera menundukkan kepala, berkata dengan penuh rasa takut, "Maaf, Nyonya." Sheila Xiao bergumam kecil, tidak memerdulikan Harli Tang. Dia malah berkata pada pengurus yang berdiri di samping, "Habiskan beberapa orang itu, jangan tinggalkan jejak." "Baik, Nyonya," kata pengurus rumah sambil mengangguk, lalu berjalan keluar. Itu adalah kebiasaan Sheila Xiao, semua laki-laki yang pernah dia mainkan harus mati, tidak ada pengecualian. Harli Tang yang mendengarnya pun sangat terkejut, rencana licik dalam hati menghilang begitu saja. "Kamu yang bernama Harli Tang?" tanya Sheila sambil menghisap rokoknya. "Dengar-dengar kamu berasal dari perkumpulan pembuat obat luar negeri." Harli Tang segera mengangguk, "Benar sekali, jika bisa melakukan sesuatu untuk Nyonya, silahkan diperintahkan." Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.